Shalom Church, senang rasanya bertemu kembali dalam ibadah raya minggu ini. Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kami ingatkan jemaat yang menghadiri ibadah onsite untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan bagi jemaat yang mengikuti secara online, yuk tetap bersama kami menikmati hadirat Tuhan. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Amin. Apapun keadaan kita saat-saat ini, saya percaya Dia Tuhan yang tetap baik bagi kita. Amin. Nyata pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratih pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord.
tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu pagi hari ini. Bapa, kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu membawa syukur kami yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau yang terus menuntun setiap kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari. Sehingga kami boleh ada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami yang terbaik pagi hari ini untuk menyembah Engkau Tuhan. Meninggikan nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah setiap persembahan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Sebab Allah yang setia, Allah yang baik, yang menopang hidup kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami datang bawa korban syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Dia Tuhan yang baik. Yesus, Kau telah memulai, amin, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku
pagi hari ini bahwa Tuhan kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang selalu ada bagi kita. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik Tuhan. Pagi hari ini mari buka hatimu. Buka hatimu kepada Tuhan. Nyanyikan syukurmu bagi Tuhan pagi hari ini. Dimanapun saat ini kau berada, baik yang di rumah, mari katakan kepada Tuhan, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus Tuhan, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang mulia. sempurnakan segenap Yes, Lord. hidupku agar indah. Boleh lebih lagi. Mari engkau yang di rumah, dimanapun saat ini engkau berada, mari angkat tanganmu, nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah Yesus sempurnakan segenap hidup. agar indah bagi-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.
kehadiran-Mu. Sungguh kami menikmati kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami yang lemah, kami berkata kami kuat. Sehingga setiap kami yang sakit, kami berkata kami sudah sembuh. Akan setiap kami yang mengalami pergumulan pagi hari ini Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Karena kami memuji Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, yang hidup dan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Raja kita, bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau bersorak bagi Raja kita, amin. Haleluya. Musik. Sama-sama yuk bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah yang kita tinggikan, Allah yang berkuasa. Amin. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan tinggi. Lagi katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi. Katakan, hey, bersoraklah bagi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan. Oh, Allah diagungkan. Amin. Tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan. Oh, yeah. Allah diagungkan. Mari dari ibu-ibu katakan, sangkakala berbunyi. Bertepuk tangan di atas kepalamu. Bapak ibu saudara yang di rumah, amin. Katakan Allah diagungkan. Boleh lebih lagi katakan, biar sangkakala, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih lagi katakan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Yes.
kita heran dan besar. Amin. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang heran, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang memegang hidup kami, yang memelihara hidup kami. Walaupun keadaan sulit ini Tuhan, tapi kami tidak takut, sebab kami punya Allah yang hidup. Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Besar perbuatan-Mu Tuhan. Yes Lord. Sebab itu kami mau nyanyikan Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Hiaralabayashana, mayaralabayashana. Mari siapkan hatimu pagi hari ini. Mari buka hatimu. Buka hatimu pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang kembali meneguhkan setiap iman kita. Yang kembali meneguhkan setiap iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Raja. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kami Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Yes Lord. Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ujilah aku, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, aku Tuhan. Selidiki setiap hati dan batin kami Tuhan pagi hari ini. Yes. Mataku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
Engkau yang duduk di atas puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan. Amin. Tuhan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana. Amin. Aku muliakan, amin, amin, dan ku adukan, Kaulah yang disembah. Mari serindu angkat kedua belah tanganmu, katakan, tinggikan Tuhan pagi hari ini. Katakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta kemuliaan. Amin. Yes Lord. Kau yang layak Tuhan. You are worthy. Lebih lagi katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Amin. Yes Lord. Aku muliakan Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kaulah yang disembah. Kami meninggikan namamu. Mari saudara kita sembah Tuhan. Dimanapun kau berada, apapun kondisimu saat ini, ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Berbahasa roh. Mari bangun manusia rohani kita pagi hari ini. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami ucapkan korban syukur kami. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan apapun yang kami alami hari-hari ini itu terjadi atas seizin Tuhan. Setiap hari kami belajar Tuhan untuk menyesuaikan Tuhan. Kehendak kami, keinginan kami sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Kami tahu itu enggak mudah. Kami tahu itu susah Tuhan. Tapi Roh Kudus Engkau yang menolong setiap kami. Roh Kudus yang menguatkan setiap kami. Tuhan tolong. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami telah menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan, kami juga yang menikmati kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman yang memerdekakan setiap kami. Kebenaran firman yang menguatkan setiap kami. Kebenaran firman yang menegur, yang mengubah hidup kami. Ajar kami Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu kami semua berubah menjadi serupa seperti Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan. Amin, amin, haleluya. Ada saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada boleh bertepuk tangan puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan. Saudara, hari ini saya akan membahas sebuah tema khotbah dengan judul Sacrifice in Worship. Saudara, ya, penyembahan yang berkorban. Yang tema khotbah kita akan diambil dari 2 Samuel 24, saudara, ayat 18 sampai yang ke-24.
2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai 24. Saya akan bacakan saudara ayat demi ayat, saudara bisa lihat di layar saudara ayatnya 1, 2, 3. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran. Dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tapi apa kata Raja Daud? Dia berkata kepada Arauna, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti di menimpa orang Israel. Bapak Ibu, firman ini dibawakan oleh gembala sidang kita beberapa bulan lalu dalam khotbahnya saudara. Ya, dan saya nggak mau menyamakan tulah yang menimpa bangsa Israel apakah sama dengan COVID karena saya nggak tahu. Karena saya yakin konteks budaya, geografi semuanya pasti berbeda saudara. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, apa yang dialami oleh satu dunia ini mungkin berbeda. Tapi ada satu pesan yang dapat kita ambil dari kebenaran firman ini saudara. Yang pertama, bahwa Allah sedang menguji hati Daud. Perhatikan dalam pasal yang pertama, di pasal 24 ayat yang pertama dikatakan begini. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan dikatakan apa? Ianya huruf besar. Artinya Allah. Allah menghasut Daud untuk melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Singkat kata, diadakan sensus begitu. Tapi kalau saudara perhatikan dalam catatan sejarah yang sama dari Tawarik pasal 21 ayat yang pertama dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk melakukan sensus. Bapak Ibu, namanya sensus saya pikir apa salahnya? Kok Tuhan sampai marah banget sih cuma ngadain sensus? Rupanya saudara, sensus pada zaman itu sedikit berbeda dengan sensus pada zaman sekarang saudara. Ya, pada zaman sekarang kita diadakan sensus kita isi data sensus penduduk kira-kira begitu. Tapi pada zaman itu, saudara, sensus, saudara, ya, dari beberapa komentar yang saya baca, itu warga bisa ketakutan ketika diadakan sensus. Saya nggak tahu kenapa ketakutan, tapi seolah-olah kayaknya sensus sesuatu yang menyeramkan gitu. Dan kepercayaan pada saat itu, kalau diadakan sensus pasti ada bencana datang. Gitu. Tapi saya nggak mau menyoroti itu, yang saya soroti adalah kesombongan dari hati Daud. Yang dimana selama ini dia perang, menang bukan karena dia, karena Allah yang beserta dengan prajurit daripada Israel. Tapi di akhir pemerintahan, pada pasal terakhir saudara 2 Samuel 24, Daud ingin menunjukkan kekuasaannya, dia ingin menghitung seberapa banyak tentara. Saudara saya tulis begini, Allah berdaulat atas iblis. Betul nggak ya? Kalau Allah betul-betul Allah yang berdaulat, maka dia pun berdaulat atas si iblis, atas si jahat. Dan tidak ada sesuatu pun yang iblis bisa lakukan tanpa seizin Tuhan. Amin. Kalau kita katakan Allah Maha Kuasa, dia betul-betul Maha Kuasa. Bapak Ibu ingat kisah Ayub? Ketika Ayub luar biasa makmur, sehat, bahagia, iblis datang kepada Allah. Karena kan Tuhan kasih pagar pelindung, coba Tuhan cabut pagar pelindungnya. Lalu apa kata Allah? Oke silakan aku serahkan dia ke dalam tangan kamu, hanya sayangkan
nyawanya. Iblis nggak bisa bertindak mencelakai Ayub kalau Allah tidak secara otoritasnya mengizinkan. Bapak Ibu, hari ini mungkin engkau bertanya, COVID ini dari siapa? Dari iblis, manusia, apa Tuhan? Saudara, kita jangan berdebat di area itu. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua atas izin Tuhan. Ya, kita nggak usah pusing, ini kok Tuhan jahat amat. Atau kok iblisnya kayaknya Tuhan nggak bisa ini masalah ini sih. Padahal Tuhan cuma tinggal bisa hapus COVID-nya hilang. Bukan soal itunya. Karena yang dicari dari setiap masalah kehidupan adalah proses dan hasil. Saya tulis selanjutnya, sekalipun saudara mengalami cobaan dalam kehidupan, cobaan itu tidak akan melampaui kemampuan Bapak, Ibu, dan saya. Itu. Ketika Ayub dicobai, cobaannya tidak melampaui kemampuan Ayub. Saudara. Tapi Allah itu ingin menguji kita baik dari yang baik maupun dari yang tidak baik. Untuk apa? Ada tujuannya. Dan hari ini kalau saudara hidupmu sedang penuh dengan masalah. Hari ini saudara hidupmu sedang penuh dengan cobaan. Hari ini kalau hidupmu sedang diuji, perhatikan. Saudara, di lain kesempatan mungkin kita akan bahas perlengkapan senjata Allah. Tapi tahu kan kenapa kita perlu pakai perlengkapan senjata Allah, Bapak Ibu? Karena pada satu hari, engkau akan diuji. Kalau kita nggak memakai perlengkapan senjata Allah, hari itu kita bertarung dengan pakai kaos doang mana bisa menang. Tapi justru Allah bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, saya yakin krisis ekonomi maupun resesi yang kita alami atau entah masalah apapun yang saudara alami hari ini tidak akan melebihi kemampuanmu. Kalau hari ini Allah sedang menguji kualitas imanmu, kalau hari ini Allah sedang menguji karaktermu, itu tidak akan melebihi kemampuanmu, katakan amin. Karena itu apa yang harus kita lakukan ketika kita di tengah masalah? Yang kedua saya katakan, rubah cara pandang saudara. Rubah cara pandangmu. Dalam kitab Yakobus dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Jika engkau mengalami berbagai-bagai macam, katanya apa? Pencobaan. Apa yang dikatakan oleh Yakobus? Rubah cara pandang. Anggaplah sebagai satu kesedihan, bukan, kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau engkau menghadapi sebuah cobaan dengan mental yang enggak sehat, engkau menghadapi sebuah ujian tapi dari dalam sudah kalah, mana bisa menang dari depan? Ketika engkau menghadapi berbagai macam cobaan, consider it a joy. Anggap sebuah kebahagiaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata pencobaan atau kata ujian dalam pemahaman Alkitabiah begini. Tuhan enggak menguji orang untuk menjatuhkan dia, enggak. Allah kita enggak mencobai kita untuk menjatuhkan kita, tidak. Membuat kita terintimidasi, berdosa gitu, enggak. Tapi ketika saudara diuji, anggap sebuah kehormatan karena Allah tahu karaktermu lebih daripada pemenang. Itu paradigmanya kita rubah dulu. Ketika saudara diuji bukannya, Tuhan jahat ya. Ini pasti Tuhan pengen saya jatuh dalam dosa. Bukan, itu iblis. Itu iblis pengennya begitu. Kita jadi marah-marah, jadi menggerutu, jadi keluar dari iman, kita jadi kepahitan. Itu iblis. Tapi ketika Allah mengizinkan sebuah masalah hadir, itu bukan untuk menjatuhkan saudara. Tapi dia ingin menguji kualitas iman. Ingat kan perkataan terakhir ketika Yesus datang ke dunia. Nanti terakhir nih Tuhan datang kedua kali yang dia tanyakan apa? Adakah kutemukan iman di dunia ini? Karena itu masalah yang kita hadapi hari ini adalah untuk menguji kualitas iman saudara. Dalam Yakobus pasal 1 yang ke-13 dikatakan begini, apabila seseorang dicobai janganlah ia katakan pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab ia tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia tidak mencobai siapapun. Nah ini menimbulkan pertanyaan dan dilema. Kalau begitu kenapa Tuhan tadi katakan Tuhan menguji kita? Kalau dikatakan Yakobus Allah tidak mencobai siapapun. Nah Bapak Ibu sederhananya Allah menguji tapi dia tidak mencobai seseorang untuk jatuh dalam dosa. Itu iblis. Ketika Allah menguji, ketika ada cobaan datang, yes atas izin Tuhan. Ketika ada bencana datang dalam keluargamu, apakah Allah tahu? Dia tahu. Ketika ada hal yang gak enak terjadi dalam kehidupanmu, apakah Allah tahu? Dia tahu. Lalu kenapa dia izinkan? Karena dia ingin melihat respon Bapak Ibu. Itulah bahagian manusia di dunia ini. Kalau saudara masih bertanya, kenapa ya Pak, kenapa? Saya gak tahu. Kadang-kadang ada pertanyaan yang gak ada jawabannya juga. Kita bisa tanya terus, kenapa ya Pak, kenapa ya, diizinkan kenapa? Saya juga gak tahu. Tapi yang saya tahu, ketika Daud diuji, saudara, dia gagal. Dia lakukan sensus, dia gagal. Tuhan hukum, 70.000 orang meninggal karena penyakit sampar. Apa yang Daud lakukan? Yang kedua, Allah merespon pertobatan Daud. Daud bertobat. Ayat yang ke-17 saudara baca di PowerPoint. Berkatalah Daud, Tuhan, aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, jangan bangsa Israel. Mereka seperti domba-domba yang gak bersalah, kata Tuhan. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini di tengah pandemi, kita diminta Tuhan untuk banyak bertobat? Mungkin Bapak Ibu enggak, tapi saya diminta banyak bertobat. Kenapa? Karena setiap hari kita ada salah. Setiap hari ada hal-hal yang enggak berkenan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan respon melalui Nabi Gad. Tuhan berkata, pergilah Daud, dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Lalu Daud pergi. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Daud. Bapak Ibu saya tulis Allah itu baik. Dia memberikan kesempatan kembali kepada Daud. Dan hari ini, that same invitation dia berikan kepada saudara dan saya. Hari ini nih, saya nggak tahu cobaan apa yang kau alami. Saya nggak tahu dosa apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Kegagalan apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, ketika saudara bertobat, Allah rindu bersekutu kembali dengan saudara. Ketika Daud membawa korban persembahan, itu cara untuk manusia bersekutu kembali dengan Tuhan. Hari ini ketika kita bertobat, kita mungkin nggak bawa kambing ke gereja, ya. Itu jadi kambing guling, jadi pesta dong gitu, kerumunan bahaya. Hari ini kita nggak bawa lembu ke gereja, kita nggak bawa burung ke gereja. Yang kita bawa apa? Korban ucapan syukur, korban kehidupan saudara dan saya. Dan Bapak Ibu saya tulis, ujian terhadap iman selalu menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Kita bertanya, loh tadi kan yang awal Tuhan yang menghasut pakai iblis supaya Daud jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan hasut? Kenapa si iblis hasut? Kenapa Tuhan izinkan? Oh ada tujuan. Karena Tuhan ingin menguji ketekunan, kesetiaan, imannya Daud. Sampai kapan? Sampai itu menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Ayatnya dalam Yakobus pasal 1 ayat 3-4 berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Bapak Ibu, ternyata iman kita ada ujiannya. Gak cuma anak sekolah yang ujian lewat Zoom sekarang. Iman kita pun ada ujiannya. Dan itu diminta apa? Menghasilkan sebuah produk namanya ketekunan. Dan ketekunan itu satu saat akan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Saudara, kata sempurna dan utuh, ya, itu bukan menurut standarnya manusia, itu menurut standarnya Tuhan. Jadi hari ini dalam kehidupan orang percaya, kita diproses Tuhan hari demi hari. Kita diuji Tuhan hari demi hari. Untuk apa? Agar karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Coba saya tulis dalam Amsal yang ketiga ayat 11-12. Hai anakku, jangan engkau tolak didikan Tuhan.
Jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajar kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, apa jadinya seorang anak kalau nggak pernah dimarahin? Apa jadinya seorang anak kalau nggak pernah ditegur? Apa jadinya seorang anak kalau nggak pernah didisiplinkan? Dia akan menjadi anak yang liar. Akan menjadi anak yang egois. Nggak tahu bahwa dalam kehidupan ini ada orang lain di sekitar kehidupannya. Dan Allah nggak mau kita menjadi anak seperti itu. Karena Ibrani mengatakan engkau bukan anak gampangan. Engkau anak dari Allah Bapa. Dan Allah Bapa menghajar. Nah ini suka timbul pertanyaan. Pak, dihajar sih dihajar. Tapi kenapa Tuhan izinkan hal seperti itu terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan izinkan Pak? Hajarnya pakai omongan aja kan cukup Pak. Bapak Ibu, ingat poin yang pertama. Allah berdaulat, dia bisa menggunakan apa saja. Kita ini cuma ciptaan. Ada lagunya kan ya, bejana tanah liat di tangan seorang pejunan. Kita ini cuma bejana tanah liat. Kita mau komplain gimana sama yang membuat kita? Dia lihat, aduh kok kayaknya bejananya mencong kanan dikit, diapain saudara? Dihancurin, dikasih air diremes lagi, terus dibentuk lagi. Gak bisa komplain. Sampai kapan? Sampai itu bejana tanah liat sesuai dengan dunia atau Tuhan? Sesuai dengan Tuhan. Sehingga saya tulis sempurna dan utuh bukan menurut standar tetangga. Sempurna dan utuh bukan menurut standar, bahkan bukan menurut standar pendeta. Sempurna dan utuh menurut standar Tuhan. Karena itu anggaplah sebuah kebahagiaan kalau hari ini engkau diuji. Kita pakai logika sebentar. Saudara mau menganggap sebagai sebuah kesialan juga nggak apa-apa. Tapi ngejalaninnya susah. Karena udah menggerutu duluan. Ngejalaninnya nggak enak, kenapa? Udah marah-marah, kenapa? Karena sudah dianggap seperti sebuah kesialan. Padahal kalau kita anggap sebagai sebuah kebahagiaan, lebih enak. Nah, saudara, saya masuk poin yang ketiga ya. Daud tahu dia salah. Dia mau bertobat. Tuhan bilang ya sudah, kamu pergi ke tempat Arauna. Dalam kitab Tawarik dipakai kata Ornan, orang Yebus, bukan orang Israel. Kamu ke sana bangun mesbah. Daud kucuk pergi sama pegawainya. Dia mau bangun mesbah di rumahnya si Ornan. Ketika Arauna lihat raja datang, saudara, ini bukan rajanya ya. Arauna orang Yebus, orang jajahan Israel. Dia langsung tunduk, raja apa yang kau butuhkan? Aku disuruh Tuhan untuk membangun mesbah di tempatmu. Aku mau pakai tempat ini untuk bangun mesbah, boleh ya? Oh ya silakan. Bahkan lembu, kayu bakar, semua saya siapkan. Free of charge, gak usah bayar raja. Ini saya kasih. Saya senang sekali ada raja datang ke tempat saya. Daud bilang apa? Saudara, orang Indo tuh sukanya gratisan bukan sih? Ya kan? Ayo saudara, kalau kita dikasih persembahan gratisan mau nggak? Ini berkat Tuhan. Saya disuruh kasih persembahan gak usah bayar. Ini pasti pertolongan Tuhan juga ini. Tapi Daud mengerti. Enggak. Saya enggak mau mempersembahkan kepada Tuhan tanpa membayar apa-apa. Saya ingin membawa korban bakaran dengan membayar harga. Bapak Ibu, dalam setiap pergumulan, dalam setiap ujian iman, hasil akhirnya pasti saudara sujud di hadapan Tuhan membawa korban ucapan syukur. Itu yang diminta. Cepat atau lambat engkau akan tersungkur di hadapan Tuhan dan bertobat. Dan engkau menyembah Tuhan. Mari flashback dalam kehidupanmu. Ketika engkau diproses oleh Tuhan, ketika ada masalah datang dalam kehidupanmu, apa yang engkau lakukan? Pasti tersungkur, doa, ucap syukur dan berkata, Tuhan, Engkau yang layak. Saya nggak kuat Tuhan, ini nggak bisa, saya nggak kuat, tapi Tuhan, aku hanya bisa mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Aku nggak mau
Bawa korban tapi nggak bayar apa-apa. Kenapa? Karena kalau Arauna yang kasih korban, itu jadinya korban persembahan Arauna, bukan korban persembahan Daud. Sedangkan Daud mau, dia yang memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Daud memahami pertobatan membutuhkan sebuah usaha untuk kembali ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Saudara harus bayar harga. Ketika seorang anak bungsu yang terhilang, menghabiskan harta kekayaan bapaknya. Dia kelaparan di tanah yang jauh di sana. Dia pengen makan makanan yang dimakan oleh babi tapi dia nggak bisa. Dia menyadari keadaannya dan berkata, kalau saja aku ada di rumah bapakku, hamba-hamba bapakku makan lebih enak dari ini. Saudara, untuk anak bungsu itu bertobat dan kembali, dia harus bayar harga. Egonya, gengsinya mesti diturunin. Dia mesti kembali kepada Bapa. Hari ini, kita kan belajar firman, sacrifice with worship. Ya kan? Penyembahan dengan korban. Apa yang saudara bawa dalam penyembahanmu? Itu. Kalau hari ini engkau dilanda masalah, hari ini ada pergumulan datang, ada ujian datang, apa yang engkau bawa dalam penyembahanmu? Celaan, gerutu, atau engkau membawa korban-korban? Saya tulis saudara ada 3 jenis korban. Ini slide saya yang terakhir. Ada 3 jenis korban. Engkau bisa bawa korban ucapan syukur ketimbang saudara komplain. Engkau bisa memberikan satu ucapan bibir yang memuliakan Allah ketimbang ucapan bibir yang menjatuhkan. Itu sebuah korban loh. Bapak Ibu, ketika kita lagi di tengah masalah, lagi susah, tapi di rumah engkau berdoa dengan pasanganmu, engkau berdoa dengan keluargamu dan berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa. Itu sebuah korban. Ketika susah untuk berkata, Tuhan susah ngomong bahwa engkau baik, tapi saya tetap katakan engkau Allah yang baik. Itu korban. Yang kedua, korban hidup. Seluruh kehidupan saudara di mata Tuhan adalah korban. Ya kan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan gak cuma minta ucapan. Yang kedua, level selanjutnya, Tuhan minta hidupmu dibakar di atas altar. Artinya apa? Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup saya. Tuhan melalui pandemi ini saya berkata bukan aku lagi Tuhan. Terserah deh Tuhan mau bikin saya seperti apa. Bukan soal mimpiku, bukan soal cita-citaku, bukan soal ambisiku. Tapi ambisi Tuhan, cita-citanya Tuhan, mimpinya Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Katakan amin. Itu persembahan yang hidup. Bapak Ibu, kalau masih hidup dibakar, meronta-ronta enggak? Iya, makanya kita kalau lagi masih hidup kan kita dibakar sama Tuhan, kita, waduh Tuhan panas nggak enak nih, aduh Tuhan, aduh prosesnya Tuhan. Ya iya namanya juga masih hidup dibakar. Yang ketiga, financial sacrifice, korban uang. Saya tulis uang karena paling gampang di kehidupan kita sekarang pakai mata uang. Saudara baca Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ya. Saya buka satu ayat ini saudara ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang di rumah, yuk buka sebentar yuk. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16. Atau mungkin kalau PowerPoint dari multimedia bisa tampilkan. Membantu orang-orang dalam kebaikan. Itulah korban yang menyenangkan bagi Allah. Dalam kebaikan, bantulah orang-orang, itulah korban yang menyenangkan bagi Allah. Rupanya hari ini korban gak cuma sekedar apa Bapak Ibu? Gak cuma sekedar ucapan. Tetapi bantu orang. Itu korban hari ini. Bukankah itu hal yang kadang susah kita lakukan di tengah kita juga membutuhkan?
Tapi hari ini firman Tuhan menantang kita. Apa yang ada padamu, sisihkan. Yuk bantu orang yang berkekurangan. Dalam cara Bapak Ibu masing-masing. Engkau bisa ke panti asuhan, engkau bisa membantu sekitar lingkungan perumahanmu. Lakukan. Karena saya percaya, Bapak Ibu, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih satu ayat terakhir dalam Mazmur 89 ayat 31 sampai 33. Ini ayat pegangan buat setiap kita. Saya berharap ini menjadi ayat emas kita pada pagi hari ini. Tuhan berkata kepada Daud, kalau saya boleh ganti kata mereka sama nama saya atau nama saudara masing-masing. Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini, jika ketetapanku kamu langgar dan kamu gak berpegang pada perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran kamu dengan gada dan kesalahan kamu dengan pukulan-pukulan. Tapi kasih setiaku tidak pernah kujauhkan daripadamu. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Saya kalau baca ini, saya baca bukan seperti Allah yang marah-marah, enggak. Saya baca seperti Bapa yang baik. Saya baca ini bukan, Tuhan jahat amat sih, salah langsung dipukul. Enggak, saya baca ini seperti Bapa yang mendidik anaknya. Sekalipun aku pukul kamu, tapi kasih setiaku tidak pernah kujauhkan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, hari ini kita mungkin merasakan pukulan Tuhan. Kita mungkin merasakan teguran Tuhan, tapi percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah diambil daripada kehidupan saudara. Karena engkau adalah anak Bapa, status anak tidak pernah bisa dirubah. Tapi terima teguran daripada orang tua yuk. Terima pukulan daripada Bapa. Semakin cepat kita bertobat, semakin cepat Dia pulihkan. Semakin cepat kita merendahkan hati, semakin cepat Dia membalut hati kita. Haleluya, haleluya. Diberkati Bapak Ibu. Boleh saya panggil WL Singer maju ke depan. Bapak Ibu, ada sebuah lagu lama dengan judul Selain Kau Tiada Yang Lain. Lagunya berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun mungkin aku udah kesusahan, aku udah menderita begitu rupa. Tapi saya ingin katakan korban syukur, gunung batuku tetap Tuhan. Bagianku tetap Tuhan, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, kita nyanyikan dengan sikap hati, Tuhan ini korban ucapan syukur saya. Selain Tuhan gak ada yang lain. Sekalipun aku lagi kesusahan, tapi selain Tuhan tidak ada yang lain. Mari kita nyanyikan dari awal, selain Kau. Haleluya. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita nyanyikan dari awal. Ucapan syukur kita pagi hari ini. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan. Ini pengakuan kami Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan
Untuk setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kalau kami sedang ada dalam ujian iman, kami sedang dalam masalah, kami sedang dalam tantangan kehidupan, hamba berdoa ada terobosan terjadi dalam nama Yesus. Ada sebuah Tuhan ketekunan yang dihasilkan, ada kedewasaan rohani yang dihasilkan, bahkan terlebih lagi ada sebuah korban ucapan syukur yang mengalir lewat penyembahan kehidupan kami Bapa, dan baunya berkenan di hadapan Tuhan. Nambah berdoa Tuhan, setiap umat-Mu keluar sebagai pemenang. Sekeluar sebagai pemenang Tuhan, bahkan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, materaikan firman ini dengan kebenaran Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Agar firman ini bukan hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua pagi hari ini diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Dio yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Setelahnya kita diberkati pagi hari ini, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Lewat setiap persembahan kita pagi hari, mari ini kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita akan berdoa, tundukkan kepalamu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang dahsyat. Firman-Mu yang luar biasa yang kembali meneguhkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Materaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadi rema, bahkan menjadi Tuhan pelita bagi kami. Sehingga hari-hari ini Tuhan, kami semakin melekat kepadamu. Membawa korban syukur kami yang terbaik lewat setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disenangkan. Terima kasih Bapa, saatnya kami rindu memberikan persembahan kami, tanda syukur kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami siap menabur yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dapat memberi, dapat mengklik QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Takkan pernah ku tawar selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita simak informasi berikut ini. GBI Puri Indah rindu untuk tetap terhubung bersama dengan saudara. Maka itu kami memberikan informasi seputar kegiatan kami yang dapat saudara lihat melalui aplikasi dan Instagram GBI Puri Indah. Memberi adalah bagian dari ibadah kita. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening diakonia berikut ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat satu lagi kesempatan Tuhan Engkau membangunkan kami ya Bapa pada pagi ini ya Tuhan. Satu lagi kesempatan kami masih sehat Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Satu lagi kesempatan ya Bapa bahwa apapun keadaan kami, apapun latar belakang kami, apapun pergumulan yang kami hadapi ya Bapa, Engkau masih mengundang kami ke sini ya Tuhan untuk bisa duduk mendengar firman-Mu ya Bapa. Dikuatkan, diberikan pengharapan yang baru ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pastor Dio ya Bapa. Thank you ya Tuhan, ajarin kami terus ya Bapa untuk bisa terus menjadi penyembah-Mu ya Bapa. Tidak peduli apapun keadaan kami, apapun kesulitan kami, apapun pergumulan kami ya Bapa. Tapi Tuhan, jadikan kami penyembah-Mu ya Bapa yang bisa menyembah lewat ucapan syukur kami, lewat kehidupan kami, lewat berkat-berkat yang kami salurkan kepada jiwa-jiwa ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu ya Bapa. Ajar kami untuk terus setia ya Tuhan menghadap kepadamu ya Bapa. Apapun pergumulan kami sekali lagi ya Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, Engkau sudah lebih dulu setia sama kami ya Bapa. Meskipun manusia kadang jatuh ya Tuhan, tidak setia ya Bapa. Tapi Engkau tidak pernah luput ya Bapa dari terus menyertai kami dan setia kepada kami ya Bapa. Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Pastor Dio ya Bapa. Kau lipat gandakan semua berkat di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, semuanya dilipat gandakan ya Bapa. Bahkan hikmat-hikmat baru diwahyukan ya Bapa. Engkau yang wahyukan secara pribadi ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan. Karena kami percaya Bapa. Engkau pasti akan menggunakan Kodio lebih luar biasa lagi ya Bapak. Menggunakan Pastor Dio dengan lebih luar biasa lagi ya Bapak. Akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak. Karena itu Tuhan terus bekali beliau Tuhan dengan kuasa penyertaan Tuhan yang semakin dinyatakan di dalam hidupnya ya Bapak. Tanda-tanda mujizat itu ya Bapak. Yang telah Engkau janjikan juga Engkau akan sertai Tuhan Kodio dengan itu ya Tuhan. Kayak berdoa juga Tuhan terutama untuk Indonesia ya Bapak saat ini yang sedang masih berjuang menghadapi COVID ya Bapak.
Tuhan, sebelumnya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan buat proses vaksinasi dan perawatan yang sudah terus menunjukkan progres-progres yang positif ya Bapak, yang baik ya Tuhan. Thank you juga Tuhan karena pandemi COVID sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda ya Bapak. Sudah mulai ada sekolah-sekolah yang dibuka ya Bapak, tempat-tempat umum yang dibuka ya Bapak. Tolong berikan ya Bapak, kami semua juga sebagai rakyat-rakyat Indonesia Tuhan, kepatuhan kepada pemerintah Tuhan, hati yang takut akan Tuhan ya Tuhan, supaya Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami ya Bapak, kami tetap bisa menjaga protokol kesehatan juga ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah melindungi kami terus ya Bapak, terutama Tuhan rakyat-rakyat yang harus bekerja secara tatap muka ya Bapak. Sungguh kami juga mau mengakui ya Bapak, kalau kami masih sehat, masih berdiri sampai saat ini ya Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan, itu semua sungguh hanya karena penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu ya Bapak. Bapak, kami tahu Tuhan masih banyak hal yang bisa disempurnakan dalam Indonesia ini Tuhan. Karena itu Tuhan kami minta dengan sangat, kami mohon ya Bapak, turutlah campur tangan atas segenap apa yang dilakukan di Indonesia ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang mungkin masih belum mengenal Engkau ya Bapak saat ini. Bahkan ada yang murtad daripada Engkau ya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami imani Tuhan, di balik bencana-bencana yang terjadi ya Bapak, di balik kesulitan yang terjadi ini Tuhan, akan terjadi juga pertobatan yang besar ya Bapak. Orang-orang yang sebelumnya tidak takut sama Engkau ya Bapak, yang sebelumnya jauh dari Engkau ya Bapak, mereka akan kembali mulai mencari Engkau lagi ya Tuhan. Kami juga mau bersyafaat ya Bapak untuk Indonesia ini ya Tuhan, sama seperti Musa bersyafaat bagi Israel ya Bapak. Bapak, lebih daripada penyertaan malaikat ya Bapak, tapi Tuhan kalau misalnya Engkau tidak berjalan sendiri bersama kami, kami tidak mau bergerak juga ya Bapak. Karena itu Tuhan, tuntun juga kami gereja-Mu ya Bapak untuk bisa terus berjalan di dalam unity ya Bapak. Di dalam kesatuan hati, di dalam takut akan Engkau ya Bapak, supaya kami bergerak Tuhan hanya sesuai dengan panggilan-Mu ya Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk presiden dan pemimpin kami ya Tuhan di Indonesia ya Bapak, dari Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya Bapak. Tuhan, tolong Tuhan di dalam setiap keputusan mereka ya Bapak, kami minta Tuhan ada roh yang takut akan Tuhan, hikmat ilahi yang Engkau berikan khusus bagi mereka Tuhan di dalam menuntun Indonesia ya Bapak. Supaya Tuhan lewat penyertaan-Mu Tuhan atas mereka ya Bapak, Indonesia tidak hanya survive ya Bapak, tapi bisa thrive ya Bapak. Indonesia tidak hanya bertahan ya Bapak, tetapi bisa berkemenangan ya Bapak. Supaya bangsa-bangsa lain melihat ya Bapak bahwa penyertaan-Mu saja ya Bapak yang membuat kami berhasil ya Bapak. Berdoa juga ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Bapak, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Bapak beserta keempat wakilnya ya Bapak. Tuhan, Kau tolong lipat gandakan ya Bapak berkat kesehatan, hikmat, marifat, kepemimpinan itu Tuhan semuanya Engkau limpahkan bagi beliau ya Bapak. Kau sudah memberkati beliau dan menuntun beliau ya Tuhan hingga saat ini ya Bapak, dari awal Engkau memanggilnya ya Bapak. Dan kami percaya ya Bapak di masa yang mendatang pun nama-Mu bahkan akan semakin dimuliakan lewat Pak Niko dan semua wakilnya ya Bapak. Lipat gandakan Tuhan semuanya ya Bapak. Kau juga sudah berfirman bagi beliau ya Bapak, khusus bagi Indonesia ini ya Tuhan, bahwa akan terjadi Tuhan yang namanya Pentakosta ketiga ya Bapak. Akan terjadi kebangkitan jiwa besar-besaran ya Bapak yang belum pernah terjadi sebelumnya ya Bapak, from east to the west Tuhan. Dan juga kan ada kebangkitan anak-anak muda ya Bapak yang cinta mati-matian ya Bapak, yaitu generasi Yeremia ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau berkata ya Bapak, kalau Engkau sendiri yang sudah berjanji dan berfirman kepada beliau ya Bapak, kepada gembala kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan itu semua pasti terjadi ya Bapak. Tidak ada perkataan manusia, tidak ada hujatan manusia, tidak ada situasi-situasi tekanan-tekanan luar ya Bapak yang bukan daripada-Mu ya Bapak, yang dapat menghalangi semua itu dari terjadi ya Bapak. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapak untuk generasi Yeremia ya Tuhan, yaitu anak-anak muda ya Tuhan yang Kau janjikan akan Kau bangkitkan ya Bapak. Generasi yang cinta mati-matian akan Engkau ya Bapak. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau akan mempersiapkan penuai-penuai jiwa Tuhan, yaitu kami ya Bapak, generasi Yeremia ya Tuhan. Karena itu Tuhan, pulihkan hati-hati yang masih sakit ya Bapak. Pulihkan hati yang mungkin ada kepahitan sama orang tuanya ya Bapak. Pulihkan hati yang mungkin dilanda oleh rasa keraguan dan logika ya Bapak. Pulihkan kami Tuhan, kalau misalnya Tuhan juga ada anak-anak-Mu Tuhan yang sebelumnya pernah melayani Engkau ya Bapak, tapi mungkin semangatnya berkurang ya Bapak dikarenakan ada terjepit tekanan-tekanan dunia ya Tuhan. Bebaskan juga Tuhan anak-anak muda-Mu ya Bapak yang terbelenggu ya Bapak di dalam dosa ya Bapak, baik itu pornografi, baik itu narkoba, baik itu pikiran-pikiran yang kotor ya Bapak, nikmat-nikmat dunia ya Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa panggil mereka kembali ya Bapak. Karena itu Tuhan kami berdoa ya Bapak, kapanpun Tuhan video ini ditayangkan ya Bapak, kapanpun Tuhan orang-orang menonton ya Bapak, kiranya Tuhan Engkau kunjungin setiap anak-anak muda ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau punya hati Tuhan untuk setiap kami juga ya Bapak.
Tuhan berdoa juga Tuhan untuk gembala rayon kami ya Bapa, Pasem ya Tuhan. Tuhan Kau juga Tuhan tolong limpahkan hikmat Tuhan, berikan pewahyuan baru Tuhan. Keluarga, istri, anak, cucu semuanya Tuhan dipakai Tuhan, tidak ada yang terlewat ya Bapa. Semuanya Engkau berkenan ya Bapa di dalam setiap keputusan mereka ya Bapa. Diberkati juga Tuhan Pasem dan semua wakilnya ya Bapa, karena kami percaya Tuhan Kau juga pasti akan pakai Pasem Tuhan untuk semakin memberkati bangsa-bangsa Tuhan, memberkati jiwa-jiwa ya Bapa yang membutuhkan ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat ya Bapa yang mendengarkan tayangan video ini kapanpun, dimanapun, siapapun ya Tuhan. Baik itu di dalam rumah, baik itu di dalam kendaraan, bahkan ada yang terbaring di rumah sakit ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang tahu setiap pergumulan, doa dan kebutuhan Tuhan. Ataupun bahkan kesulitan yang dialami oleh jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Tapi kami percaya juga Tuhan kalau Engkau mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi, Engkau kelak juga akan menunjukkan kuasa-Mu atas mereka ya Bapa. Pembebasan Tuhan yang misalnya mengalahkan permasalahan finansial ya Bapak, Engkau bebaskan ya Bapak. Yang mungkin mengalami penyakit ya Bapak yang tidak diketahui Tuhan, kami perkatakan sembuh ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau misalnya ada yang mengalami patah semangat ya Bapak, Engkau beri pengharapan baru ya Tuhan. Bahkan Tuhan kalau misalnya ada yang tergebelenggu dengan roh jahat, roh intimidasi Tuhan, roh-roh yang bukan dari Engkau ya Bapak yang menekan, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-jemaat yang mendengar video ini adalah anak-anak-Mu ya Bapak. Karena itu Tuhan hanya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan ibadah akan selesai ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan Roh-Mu akan terus berbicara kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Mungkin kami akan kembali beraktivitas ya Tuhan. Kami akan kembali dalam kegiatan keluarga kami ya Bapak. Kami minta Tuhan supaya semuanya itu Tuhan bisa sejalan Tuhan dengan segala kehendak-Mu ya Bapak. Bapak, sebelum kami pulang ya Bapak, sebelum kami berpisah satu sama lain ya Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat Dio Angga Pradipta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua sangat memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita siapkan hati, mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan mengakhiri ibadah kita. Aku berdoa dan memohon kepadamu Bapa Surgawi, berkati dan lindungilah anak-anak-Mu. Jauhkanlah dari COVID-19, jauhkan dari penyakit menular. Bahkan yang ada terkapar di rumah sakit oleh kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau, pulihlah engkau. Bahkan juga dalam pekerjaan, karir dan usahamu diberkati Tuhan. Dibuat baik adanya pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Amin.